Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat baru, dan bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini alur konsep dari persamaan kuadrat. Kita akan membahas persamaan kuadrat baru. Saya akan menjelaskan cara menyusun persamaan kuadrat baru yang disingkat dengan PKB. Dalam menyusun persamaan kuadrat baru, ada beberapa cara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, menggunakan rumus perkalian faktor atau pemfaktoran. Nah, ini rumusnya dalam kurung x1 dikurang x dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan 0. Yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, ini x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Dan yang ketiga, menggunakan rumus praktis. Rumus praktis untuk menyusun persamaan kuadrat baru jika x1 dan x2 nya itu berasal dari persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang pertama, yang akarnya k kali. Jadi rumusnya ax kuadrat plus kbx ditambah ck kuadrat. Jadi yang b kita kali dengan k dan yang c kita kali dengan k kuadrat. Yang kedua, yang akarnya kebalikan, 1 per x1 dan 1 per x2. Maka rumusnya c x kuadrat plus bx plus a sama dengan 0. Jadi kita tinggal balik c sama a, ditukar posisi. Yang ketiga, yang akar-akarnya berlawanan, artinya negatif. Maka rumusnya kita tinggal yang b nya dikasih tanda negatif. Yang keempat, yaitu akar-akarnya yang kuadrat, x1 kuadrat dan x2 kuadrat. Maka rumusnya a kuadrat x dikurang b kuadrat min 2ac dikali x ditambah c kuadrat sama dengan 0. Dan yang kelima, yang akarnya x pangkat 3, yaitu rumusnya a pangkat 3x dikurang 3abc dikurang 3abc dikurang b pangkat 3. Selanjutnya kita menuju contoh yang pertama untuk nilai 8x plus 10 sama dengan 0. Penyelesaiannya, nah ini rumusnya x kuadrat plus kbx plus c kuadrat. Nah, kita berarti k nya 2 karena akar-akarnya 2 kali, jadi k nya 2. Maka kita dikali 2 dikali 8, 10 dikali 2, maka hasilnya x kuadrat plus 16x plus 40. Untuk contoh yang kedua, persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikannya. Oke. Penyelesaiannya, nah kita tulis dulu persamaan kuadratnya, terus nah kita cari a, b sama c nya. A nya 3, b nya min 5, c nya 6, dan masuk ke dalam rumusnya. Nah, jadi c nya 6 berarti 6x kuadrat, b nya tetap min 5x, dan a nya 3.
sama dengan 0. Contoh yang ketiga, jika X1 dan X2, dan ini tentukan akar yang berlawanan tanda dengan persamaan kuadrat. Berarti dia yang rumus yang ketiga yang ada negatifnya. Nah, kita tulis dulu persamaan kuadratnya, dicari A, B, dan C nya, terus rumusnya juga ditulis, dan kita masukkan angka-angkanya. Dan di sini negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Contoh yang keempat, nah ini akarnya dikuadratkan, X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Sama, kita tulis dulu persamaan kuadratnya, diketahui A nya 1, B nya min 3, dan C nya 2. Masukkan ke dalam rumusnya. Nah, di sini nih 1 kuadrat X, 3 kuadrat, 2 dikali 1 kali 2 dikali X ditambah 2 pangkat 2. Jadi hasilnya di sini X dikurang 9 dikurang 4 ditambah 4. Jadi hasilnya X min 5X plus 4 sama dengan 0. Dan contoh yang terakhir, yang kelima, ini yang akarnya X pangkat 3. Sama, kita tulis dulu persamaan kuadratnya, dicari nilai A, B, dan C nya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi hasilnya 8X 90 dikurang 125X ditambah 81. Jadi 8X min ketemu min ditambah 81, maka hasilnya jadi plus 8X plus 35X plus 81 sama dengan 0. Dan ini untuk tugas kalian, ini adalah menggunakan rumus yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.